Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Saya percaya bahwa setiap daripada kita yang ada di sini, kuasa kebangkitan Yesus sedang bekerja di dalam setiap daripada kita. Tidak ada satupun yang dilewatkan. Karena Tuhan jauh lebih rindu untuk kita dibangkitkan kembali, untuk kita dipakai lebih lagi, untuk kita menggenapi setiap rencananya dalam hidup kita. Amin. Jadi siap-siap Bapak Ibu. Ya, pagi hari ini saya percaya ada sesuatu yang mau Tuhan juga bicara kepada kita. Bisa ditampilkan yang di dalam yang awal punya tema kita, Fem. Ya, tema kita itu adalah 1 Petrus 5 ayat 5 dikatakan bahwa kita mengenakan, tema kita masih humility, kerendahan hati, dikatakan kita memakai clothe yourself with humility ya. Mengenakan kerendahan hati. Bapak Ibu hari ini melihat banyak dari kita semua yang cakep-cakep tadi ya, semua pakai bajunya apa? Kok serem sih? Ini gereja Vera, bukan kuburan. Ya, nah semuanya pakainya itu hitam sama abu-abu. Kalau dilihat seperti ini, Bapak Ibu pasti tahu kan bahwa oh ini pekerjanya dari JRC. Ya kan? Nanti kalau minggu berikutnya mereka memakai misalkan warna-warni. Bapak Ibu lihat udah langsung tahu bahwa ini pekerjanya. Hari ini yang sedang bertugas. Demikian juga kita. Semua daripada kita harus mengenakan. Karena dari jauh orang akan lihat, iblis pun tahu, wah ini anak Tuhan. Ini beda ini anak Tuhan. Karena seragam kita. Karena kita seragam dalam memakai kemurahan hati, kebaikan, kasih, semua buah-buah roh itu ada dalam kita. Cuman ada sebagian dari kita itu masih belum muncul. Mungkin karena tidak tahu. Nah pagi hari ini, saya bukan berarti bahwa saya lebih pintar, tapi saya juga berjalan, sambil berjalan dan diproses. Dan pagi hari ini saya bersyukur, saya didukung oleh satu keluarga saya hari ini. Ada mama saya, ada cici saya, ada ponakan saya juga, ada teman-teman saya ya kan. Semuanya ya, ada satu komsel semua ya, dan juga Bapak Ibu di sini ya. Dan saya bersyukur bahwa inilah pendoa saya mama saya. Saya bilang, Ma, saya mau khotbah nih. Dia jauh-jauh hari udah doain buat saya. Ya, dulu pernah dia kalau saya mau khotbah dia doanya itu di Pontianak. Saya bilang saya khotbahnya jam ibadah jam 11. Kita jam 11 sebelum jam 12 lah ya. Dia udah wah berdoa. Mama sampai berdoa sampai jam 11, jam 12 dia bilang. Oh pantesan ada urapan berasa gitu loh ya kan. Terima. Oke, ya kembali lagi Fem ya. Kita masih terakhir minggu ini, bukan berarti bahwa kita sudah lulus ya, tapi masih terus. Kita dari awal itu adalah memperbaharui hubungan, kemudian dengan memperbaharui hubungan kita berbicara tentang pengampunan. Setelah pengampunan kita berbicara tentang buah. Harusnya setelah kita mengampuni, kita punya kapasitas untuk berbuah. Katakan berbuah. Berbuah. Buahnya salah satunya adalah humility. Ya, humility. Yang seperti yang saya bilang, kita mengenakan humility kita. Kita mengenakan seragam kita, seragam surgawi. Orang lihat pun sudah tahu. Oleh sebab itu kemanapun kita pergi, jangan heran. Orang menuntut standar kita jauh lebih tinggi. Berasa gak sih? Ya, kemana-mana orang bilang, oh Kristen. Tahu orang Kristen itu murah hati. Tahu orang Kristen itu punya kasih. Tahu orang Kristen itu punya sukacita. Tahu orang Kristen itu rendah hati. Mereka tahu karena standar kita memang high. Karena kita berasal dari atas sana. Ya Pak Arifin bilang kita ini bukan warga negaranya itu di sini, tapi kita adalah warga kerajaan yang berbeda. Jalan pun bukan seperti ini. Kita warga kerajaan, anak-anak dari raja, sang raja. Kita ini punya identitas yang berbeda. Nah pagi hari ini kita mau belajar humility brings honor. Jadi nggak main-main. Kerendahan hati itu membawa kepada kehormatan dalam hidup kita. Nextnya, ya. Amsal 18 ayat 12 dikatakan,
tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Siapa yang mau hancur? Hah? Coba. Nggak ada kan? Siapa yang mau dihormati? Nah, saya juga benar, Vera. 100, nanti bisa dapat snack di depan ya. Ya. Kita mau dihormati, kita mau dihargai. Karena salah satu daripada keinginan manusia yang harus dipenuhi adalah kita merasa berguna, kita dihargai, kita dihormati, dan kita dicintai. Kalau kurang daripada itu, kita akan mengalami gangguan. Ya, gangguan kesehatan mental namanya. Ya, nextnya. Apa itu tinggi hati? Nah, di Lukas 14 ayat 11 ini adalah versi The Passion. Ya, ingatlah ini, setiap orang yang memiliki pandangan yang tinggi tentang siapa dirinya dan yang berusaha untuk meninggikan dirinya akan di mana? Di depan umum. Dan setiap orang yang memiliki pandangan yang sederhana tentang siapa dirinya dan memilih untuk merendahkan dirinya akan ditinggikan di hadapan semua orang. Next ya. Jadi direndahkan atau mau merendahkan. Pilihan ada di tangan kita. Mau pilih direndahkan atau kita duluan merendahkan diri. Semua pilihan ada di kita. Next ya. Apa itu tinggi hati? Sebelum kita jauh-jauh kita harus tahu dong. Tinggi hati itu apa, definisinya itu apa, ya. Nah, ya, di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 dikatakan, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita hidup sekarang ini, puji Tuhan, haleluya. Kita tinggal di akhir zaman. Jadi kita sekarang ini tinggal di hari-hari terakhir ini. Berarti termasuk di dalam sini. Apa yang terjadi dengan orang yang tinggal di akhir-akhir? Di hari-hari terakhir, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Pantesan semuanya itu gondok-gondokannya. Ya, sengcok, senggol, bacok gitu ya. Ya, zaman sekarang ini. Tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Oh, ember berapa? Embernya berapa? Dan tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Nah, hati-hati ini, ya. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu, ini soto ini ya. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi ini adalah ciri-ciri daripada orang-orang yang pada di akhir zaman ini. Kemarin kita ada webinar, ya. Kita punya yaitu namanya My Family Counseling and Community Center. Yaitu kita menangani tentang counseling. Tapi kita juga mengedukasi setiap orang tentang kesehatan mental. Karena banyak sekali kita berpikiran itu kita adanya itu tahun 2020. Sebelumnya itu orang punya momok bahwa kalau ke counseling itu artinya udah gila. Ya. Jadi ke counseling itu sesuatu yang aib banget. Lu ngapain ke counselor? Hah? Ngapain lu counseling? Lu udah gila? Enggak. Ternyata counseling itu perlu. Sama juga dengan kita pergi ke dokter. Dokter perlu enggak? Perlu. Tapi seringkali kita kalau sakit kepala, sakit enggak? Itu dinamakan sakit enggak? Sakit, tetap sakit kalau sakit kepala, ya kan? Tapi masih ringan. Sama juga dengan pergi ke counselor. Walaupun kita merasakan sepertinya kita, aduh sesek ya, kita sepertinya risau, kita cepat sekali depresi gitu. Itu cepat-cepat cari dokter. Namanya dokter jiwa, ya, kejiwaan, bukan berarti gila, enggak. Ya, supaya apa? Supaya pada saat kita masih awal-awal, itu counselor juga akan sangat bisa mampu untuk membuat kita itu jauh lebih bisa mengelola emosi kita. Ya, sama halnya dengan kita di sini. Nah, di ayat 5 dikatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Di dalam versi The Passion dikatakan, mereka mungkin berpura-pura menghormati Tuhan,
Tetapi sebenarnya mereka tidak ingin berurusan dengan kuasa Tuhan. Jauhilah orang-orang seperti itu. Saya percaya di JRC ini nggak ada orang yang seperti itu. Ya, nggak ada yang berpura-pura, tapi semuanya itu benar-benar mencari Tuhan. Karena ini berkata bahwa ini kepada orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya pun datang kepada Tuhan, bisa aja mereka berpura-pura. Next ya. Nah, apa itu tinggi hati tadi? Tinggi hati itu adalah I am the center of my universe. Ya, nggak ada yang lain. Yang lain itu ngontrak. I am the center of my universe. Hanya ada I, me, and myself. Saya, aku, dan diriku. Yang lain itu nggak kelihatan. Makanya kalau itu jalannya sampai begini. Lihatnya cuma lampu aja. Wah, lampu sorotin saya nih. Waduh, saya nih. Ya, semuanya itu di dia. Nextnya. Tinggi hati itu apa? Definisi daripada tinggi hati. Kita belajar ya, saya juga belajar. Lewat persiapan ini saya juga belajar. Ya, harga diri yang berlebihan. Punya harga diri boleh, tapi ini yang berlebihan. Ya, hidup mandiri dari Tuhan dan Roh Kudus. Kenapa? Ini menjadi tinggi hati. Karena menyatakan kepada Tuhan, aku tidak perlu Tuhan. Aku bisa sendiri. Nah, zaman sekarang ini banyak sekali mengatakan, mengajarkan juga. Ada yang mengajarkan, kamu itu adalah Tuhan. You are your universe. Jadi tinggal aja pakai kekuatanmu, tarik nafas, buang, ya kan? Semedi, ya kan? Kamu bisa menarik apa saja dari universe, ya, karena kamu ini Tuhan. Jadi menyatakan bahwa tidak perlu Tuhan. Kamu punya kekuatan sendiri. Tinggi hati itu apa? Orang yang suka menghina orang lain, yang menurut mereka tidak sesuai dengan kualifikasinya. Bukan kastanya. Ini mah cetek. Ini mah kecil. Pemain kayak beginian Deki. Nggak ada apa-apanya, kecil. Kalau saya main, heboh lagi. Tambah anjing, tambah hancur, ya kan. Dan tingkat intelektual mereka. Wah, orang ini pengetahuannya mah kecil. Saya mah lebih. Saya aja udah sampai ketemu Prabowo tiap hari di TV, nontonnya, ketemunya. Ya. Tingkat intelektualnya. Ini mah nggak tahu apa-apa. Ya, anak bawang. Ya. Dan warna kulit mereka atau penduduk asli negaranya. Orang punya tinggi hati terhadap hal-hal seperti ini. Statusnya, kekayaannya. Berapa sih mobilnya, pakai apa sih? Kayak kemarin ya Pak Roni bilang ada kastanya. Hamba Tuhan juga ada kastanya yang pakai Bentley. Terus kasta turun lagi apa tuh? Alphard ya. Ya. Terus turun lagi akhirnya Avanza. Lebih turun lagi itu adalah pakai Gojek. Ya kan? Lebih turun. Ada kastanya. Ya. Dan berikutnya. Tinggi hati berikutnya, Fem. Ya. Tinggi hati definisinya berikutnya itu adalah perasaan meninggikan diri sendiri di atas orang lain, percaya bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain. Orang yang melebih-lebihkan kemampuan yang sebenarnya tidak mereka miliki, tetapi mereka pikir mereka memilikinya. Halu, benar, ya, halu. Nah, orang-orang ini di dalam ilmu kejiwaan itu ada namanya, keren namanya, NPD. Narcissistic Personality Disorder. Ya. Narsis, dia merasa dia yang paling semua. Ya, paling hebat, paling heboh, semuanya itu I. Kadang gua nih, ya kan? Karena aku ini, kalau enggak JRC ini enggak ada. Ya kan? Wah, kalau bukan karena aku nih, hari ini enggak akan ada kebaktian. Nggak ada di sini, ya, nggak ada di sini. Terus tinggi hati juga. Selanjutnya, Fem. Ya. Tinggi hati saya search juga, ya. Itu mengatakan tinggi hati adalah congkak, sombong. Bapak Ibu, bahasa Inggrisnya itu macam-macam, ya. Arrogance, ya kan, pride, ya kan. Itu banyak macam, berbagai macam dan menunjukkan itu berbeda-beda bahasanya. Kalau kita nggak banyak, kita cuma congkak, sombong, angkuh, apalagi songong, hidup lagi, ya kan. Nah, tapi di dalam bahasa Inggrisnya itu berbeda-beda. Tapi termasuk sebagai klasifikasi tinggi hati. Suka mencemooh, kenapa? Menganggap dia lebih ini.
Orang ini mah begini. Suka mengejek, keras kepala, pemarah, suka gosip, suka bertengkar, egois, narsis, suka merasa benar sendiri, lebih suci dari yang lain, meninggikan diri, angkuh, diktator, mengendalikan. Nah ini nih. Seringkali kita nggak merasa ya, kalau kita mau mengendalikan, kita merasa kita lebih pintar. Ide kita lebih bagus, kita lebih tahu, kita lebih hebat. Orang lain mah idenya itu nggak cemerlang. Harus kita punya. Mendominasi, kurang ajar, menipu diri sendiri, malas, ya, suka perselisihan, menolak Tuhan, pemberontakan dan self promotion. Semua ini kayak self promotion. Kita hidup di dunia ini. Saya diajarkan waktu saya mau mencari kerja. Dikatakan harus self promotion. Kamu harus mempromosikan dirimu. Supaya apa? Supaya orang perusahaan itu tahu kualifikasi kamu apa. Tapi kita hidup di dalam kerajaan Allah. Berbeda, ya ini namanya kerajaan sungsang. Kerajaan sungsang yang terbalik. Kita diminta untuk humble ourselves in the sight of the Lord. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Sedangkan dunia bilang, promosikan dirimu, angkat dirimu setinggi mungkin. Supaya orang itu tahu bahwa kamu itu hebat. Sehingga banyak sekarang ini adalah pinjol. Kenapa? Karena orang mau menyatakan status saya itu statusnya bagus tuh. Pada ngutang. Beli banyak pakai pay later. Ya kan? Hal-hal seperti ini adalah zaman sekarang ini. Nextnya. Amsal 16 ayat 5 dikatakan. Ini ngeri sekali. Ini adalah ayat di mana Tuhan dalam Alkitab itu banyak sekali mengenai kecongkakan. Mengenai kesombongan. Nah ini ayat menyatakan kepada kita, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian. Bukan saja Tuhan benci, tapi itu adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Nah tinggi hati di sini itu bahasa kerennya itu gafah. Ya, artinya apa? Akar katanya itu adalah kawanan belalang yang memakan habis semua tanaman. Jadi kalau kita tinggi hati, apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Bagaikan kawanan belalang yang selalu menghalangi panen raya rohani dalam diri kita. Kalau kita lihat hidup kita itu masih belum berbuah. Mau kerjain ini susah, mau kerjain itu susah. Kenapa ya saya bini nggak bisa? Kenapa ya saya lakukan ini juga kayaknya mentok sana, mentok sini. Mungkin perlu untuk check up. Ya, check up. Nah, check upnya gimana? Terus selanjutnya. Kita ada tes, nanti saya ada tes ya. Ada tes pride quotient namanya ya. Itu cek kita punya kesombongan. Seberapa sombongnya kita. Ya kan? Aduh, ya. Nah Billy Graham ini mengatakan, ketika kesombongan mengendalikan hidup kita, kita akhirnya berpikir bahwa kita lebih baik daripada orang lain. Orang yang sombong juga memiliki banyak kasih, tidak memiliki. Oh, untung kalian ini luar biasa. Orang yang sombong juga tidak memiliki banyak kasih atau belas kasihan terhadap orang lain. Dan hanya tertarik pada diri mereka sendiri. Yang terpenting, orang yang sombong berpikir bahwa mereka tidak membutuhkan Tuhan. Percaya bahwa jalan mereka selalu yang terbaik. Inilah sebabnya mengapa kesombongan merupakan akar dari hampir setiap dosa lainnya. Karena kita berpikir bahwa kita dapat mengabaikan jalan Tuhan. Tidak heran Alkitab berkata setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Bukan benci lagi, tapi itu adalah kekejian, kejam. Nextnya. Nah tinggi hati, kenapa tinggi hati itu seperti apa? Tinggi hati itu sulit sekali dikenali dalam diri sendiri. Namun mudah bagi kita melihatnya di orang lain. Kita merasa kita tidak pernah tinggi hati. Nggak pernah dong, nggak pernah ngaku. Ya. Selalu merasa kayak kita rendah hati. Tapi Bapak Ibu, di dalam kerendahan hati tersimpan kesombongan di dalamnya. Coba kita cek, apakah kita merendahkan hati, benar-benar kita merendahkan hati. Atau kita merendahkan hati supaya orang melihat kita rendah hati. Beda loh. Ya, makanya tinggi hati itu sulit dikenali dalam diri sendiri. Karena kita menganggap apapun yang kita lakukan, kita punya alasan.
yang bisa membenarkan apa yang kita lakukan. Walaupun hati kita pasti ada Roh Kudus. Kan kita sudah ada kuasa kebangkitan itu, Roh Kudus itu ada di dalam kita. Dia ketok-ketok terus. Oi, balik. Tapi kita muda. Songong ini orang. Songong ini orang. Ini nih. Mudah sekali bagi kita untuk ini. Mungkin dalam hati kita juga, wah ini cocok mah. Coba si A ini datang hari ini. Cocok ini khotbah ini buat dia. Ya kan? Cocok buat dia. Kalau saya mah udah lewat. Ya. Next. Ya. Nah, ini dia tesnya. Kita perlu tes nih, check up hari ini. Ya. Check up di dalam hati aja, nggak usah kabarin, nggak usah langsung kasih saya nilainya. Bapak Ibu bilang bisa ya atau tidak. Ya. Dan hitung berapa ya, berapa tidak. Oke? Ya. Oke, kita baca satu ya. Saya senang menjadi pusat perhatian. Ya. 2. Pakai hitung ya. Ya atau tidaknya. Ya-nya itu berapa? Saya pikir saya pantas mendapatkan yang terbaik. Nomor 3. Sebagian besar percakapan saya diisi dengan kata saya. Saya yang lakukan. Hampir juga sama. Ya. Ya, saya yang lakukan, saya yang ini, semua saya. Ya. Dan yang keempat, saya merasa sulit mengakui bahwa saya salah. Kapok ya itu ya. Itu bukan mengaku salah, itu tertangkap dalam keadaan salah. 5, saya jarang melewati cermin tanpa melihat diri saya sendiri. Ya. 6, saya keras kepala, saya tidak suka dikoreksi atau ditantang. Nomor 7, itu udah tanda-tanda ada kesembuhan sedikit ya. Nomor 7, perasaan saya mudah terluka, tersinggung. Nomor 8, saya tidak sabar dengan kesalahan orang lain. Salah melulu nih, gemes ini orang ini. Gitu aja nggak bisa. Ya. 9, saya tidak mendapatkan cukup penghargaan atas semua yang saya lakukan. Saya udah capek-capek sediain makanan, saya udah capek-capek main musik, saya udah capek-capek semua. Dicuekin, disalahin lagi. 10, saya tersinggung jika saya memberikan bantuan dan tidak menerima ucapan terima kasih. Ya. Nomor 11, terakhir. Saya jarang meminta bantuan karena saya dapat melakukan pekerjaan dengan lebih baik sendiri. Nah, jawabannya ada yang tidak. Ada yang ya? Ya? Oke. Kalau ada yang ya, berapapun itu, puji Tuhan. Saudara sudah mulai dalam kesembuhan. Karena hanya orang yang tahu, sadar dia sakit, akan bisa disembuhkan. Kalau dia belum tahu dia sakit, ngapain gue ke dokter? Ngapain gue minum obat? Ya kan? Jadi kalau ada kata yes, ya, berarti saudara selamat, sedang dalam kesembuhan. Yang bilang tidak ada satupun yang cocok dengan dia, ada? Ayo ngaku Ci ya. Yang bilang tidak, oke, nggak usah angkat tangan, sederhana saja. Kalau dari 11 pertanyaan ini, ada yang bilang tidak ada satupun yang cocok dengan saya, selamat. Anda sedang menipu diri sendiri. Ya. Oke. Nextnya. Tinggi hati ya. Sulit dikenali dalam diri sendiri. Dan tinggi hati mendahului kehancuran. Apa itu kehancurannya? Nextnya. Amsal 11 ayat 2. Saya suka dengan The Passion. Karena The Passion itu pakai bahasa sehari-hari yang mudah untuk kita mengerti. Jadi waktu kita baca itu kayaknya
Gampangnya untuk dicerna ya. Oh seperti kayak gini, oh seperti kayak gini. Coba deh Bapak Ibu baca di The Passion. Itu enak sekali bacanya. Ya. Dikatakan bila Anda bertindak dengan penuh asumsi. Siapa yang suka berasumsi? Konsumsi. Itu moren, konsumsi, bagian konsumsi. Bila Anda bertindak dengan penuh asumsi, yakin bahwa Anda benar, jangan heran jika Anda jatuh tersungkur. Namun kerendahan hati menuntun pada hikmat. Jadi penuh banyak asumsi demi asumsi, hati-hati. Jurang ada di depan. Ya, next-nya. Nah, apa akibat daripada kehancuran? Pertama, karena kita ini center of the universe, jadi kita hanya lihatnya kepada diri sendiri. Nggak tahu apa yang menjadi kondisi yang ada. Akhirnya kita mempunyai kecenderungan membuat keputusan yang salah. Karena inputnya itu salah. Kita penuh dengan asumsi. Hanya pikiran kita saja. Over pede. Merasa diri paling. Tidak perlu nasihat orang lain. Nanti kita akan lihat contoh. Saya suka sekali contoh ini. Dan saya selalu ingat. Walaupun masih juga ya nggak sempurna. Saya selalu ingat contoh satu raja ini. Karena tidak mau menerima nasihat. Apa yang akan terjadi pada dia. Next episode ya. Oke, yang kedua. Akibat dari kehancuran itu apa? Suka menyalahkan orang lain atas kesalahannya. Dia nggak pernah salah. Dia nggak pernah salah. Benar, kalau dia salah, kembali lagi ke rule number 1. Dia tidak pernah salah. Dia nggak pernah salah. Yang salah itu Ono, si Josh. Yang salah itu ya si Fania, ya. Yang salah itu Pak Wira, ya kan? Yang salah itu ini, saya nggak salah. Gara-gara ini nih si Vera nih. Makanya kayak begini nih. Coba kalau saya nggak dengar nasihat dia. Ya selalu orang lain yang salah. Nah ini check up ya hari ini ya, check up ya. Kalau kita punya kecenderungan suka menyalahkan orang lain yang salah, kita tidak pernah salah. Hati-hati. Ya. Nah, Psychology Today mengatakan kesombongan menghalangi kita mengakui kelemahan kita sebagai manusia. Gengsi. Rasanya nggak boleh orang tahu bahwa ini adalah salah saya. Gengsi. Nanti orang martabat saya akan turun hancur berkeping-keping. Jadi mereka harus tahu, jadi mempertahankan. Dan kesombongan yang didorong oleh rasa malu ini membuat kita merasa enggan untuk berkata, maaf ya saya salah. Saya melakukan kekeliruan. Ketika kesombongan menguasai, kita percaya bahwa kita selalu benar. Yang salah orang lain. Next. Tinggi hati, akibatnya adalah kehancuran. Suka membanding-bandingkan dan tidak pernah merasa puas. Yang keempat, tidak memiliki empati dan kepekaan akan sekelilingnya terhadap orang-orang sekitarnya. Nggak punya empati. Tadi saya bicara juga sama Ruth. Ruth juga ikut webinar kemarin. Webinar kemarin itu, wah, Bu Nancy bilang keren mentok itu. Ya, sayang banyak daripada kita itu nggak ikut. Padahal My Family Counseling dan Community Center itu menampilkan, kita ngundang itu adalah orang-orang yang pakar. Bukan abal-abal, bukan kaleng-kaleng, bukan ecek-ecek, enggak. Pakar mereka di bidangnya. Supaya apa? Tujuan daripada My Family itu adalah untuk mengedukasi kita. Kalau sudah kita tahu apa itu kesehatan mental dan kita mengidentifikasikannya dalam hidup kita, keluarga kita, kita bisa mulai memulihkannya. Setelah kita dipulihkan, kita juga bisa menolong orang lain. Itu tujuan daripada My Family. Jadi Bapak Ibu, intermezzo ya, setiap bulan kita ada sekali. Jadi kalau kita tampilkan flyernya, ikut deh. Kemarin aja itu mengenai kembangkan mental kuat anak remaja terhadap tantangan masa depan. Karena masa sekarang ini nggak gampang. Seperti yang kita baca tadi. Semuanya adalah I, me, myself. Anak-anak juga ekspresinya berbeda. Ya. Nah salah satu yang nyantol di Ruth, ialah dia mengatakan apa Ruth? Anak sekarang ini dapat mengakses banyak informasi. Apapun, mereka lebih pintar daripada kita. Mereka aksesnya lebih cepat. Udah keluar. Ya. Tapi mereka kurang satu. Apa itu? Empati.
Anak-anak sekarang kurang empati dikatakan. Jadi empati ini adalah kepekaan untuk bisa mengerti orang lain. Empati ini hanya bisa didapatkan dari kita itu kalau kita mengalami sesuatu proses. Oleh sebab itu Tuhan itu mau kita berproses dalam hidup kita. Ditanggalkan baju yang sudah lusuh, baju yang sudah tidak bagus ditanggalkan. Supaya apa? Kita mengenakan seragam kita. Seragam kerajaan itu. 5. Tinggi hati itu membawa kehancuran. Senantiasa membenarkan diri. Bahkan pada akhirnya menyelaraskan gaya hidup dengan firman Tuhan. Bukannya firman Tuhan yang menyelaraskan gaya hidupnya. Jadi comot-comot firman. Yang sesuai suka-suka dia, betul. Ya, suka-suka dia. Yang sesuai dengan cara dia hidup. Nah ini nih dia benarkan. Tuhan ngomong kok di sini. Padahal itu bukan konteksnya. Yang keenam, tinggi hati, ditinggalkan orang-orang, nyebelin. Nyebelin, ya. Karena apa? Kayak kita berteman dengan tembok. Dan yang ketujuh, tinggi hati membunuhmu dari dalam. Makanya Tuhan bilang itu adalah kekejian. Dan kita perlu tahu, tinggi hati itulah yang membuat Lucifer jatuh. Nextnya. Contoh tinggi hati mendahului kehancuran. Ini ada beberapa contoh. Ya, orang yang percaya bahwa dia berhak mendapatkan perlakuan khusus, penghargaan atau hak istimewa, konsekuensinya apa? Sakit hati. Jangan heran kalau menerima sakit hati, kecewa, gagal, tertolak demi tertolak, penolakan demi penolakan dia terima. Karena awalnya itu kan sebab akibat. Akibatnya kayaknya tertolak, akibatnya itu adalah sakit hati, akibatnya itu adalah kecewa, gagal. Sebabnya apa? Sama dengan dokter di sini. Hanya mengobati gejalanya saja. Tapi tidak sampai kepada penyebab utamanya. Sakit kepala. Ini ada dokter Leroy ini, saya lihat dia langsung lihat ini obat ini. Ya, nah dia sakit apa? Sakit kepala, langsung dikasih Panadol. Padahal sakit kepalanya mungkin karena apa di dalamnya, mungkin perutnya nggak enak, mungkin perutnya ada apa dan sebagainya gitu. Tapi yang diobati adalah kepalanya, sakit kepalanya. Jadi kita perlu tahu source-nya itu apa. Nah source-nya itu adalah karena tidak mendapatkan, merasa bahwa dia harus mendapatkan perlakuan khusus. Saya ini kan hebat. Saya harus diutamakan dong. Cimoring kalau saya di luar saya nggak mau ngantri-ngantri. Saya ini siapa? Dia sendiri nggak tahu, gimana kita tahu dia ya. Nah, Lucifer, contoh Lucifer, sombong. Ingin menyamai yang maha tinggi. Padahal Lucifer itu adalah malaikat yang diciptakan yang indah sekali. Yang luar biasa. Dia adalah ciptaan. Dia mau menyamai sang pencipta. Mana bisa? Akhirnya dia dibuang, konsekuensinya dibuang dari surga. Nah ini dia, Raja Uzia. Ini saya sangat ingat sekali cerita Raja Uzia. Raja Uzia ini adalah seorang raja yang dipakai Tuhan luar biasa. Menjadi raja umur 16 tahun. Dan dia memerintah salah satu yang paling lama yaitu 52 tahun. Luar biasa loh. Nah selama dia memerintah di bawah Imam Zakaria dia baik-baik saja. Karena ada mentornya. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Perlu ada kita itu tertanam di satu gereja. Perlu kita itu ada mentor kita. Perlu ada orang lain yang mengawasi kita. Nah selama Zakaria ada, si Raja Uzia baik-baik. Setelah Zakaria meninggal, mulai. Tuhan pakai Uzia ini, Raja Uzia ini luar biasa. Dia ini adalah seorang raja yang dipakai dengan kemenangan demi kemenangan terhadap musuh-musuhnya. Sehingga namanya itu termasuk sampai ke Mesir, sampai ke pelosok-pelosok manapun itu. Sampai dikenal oleh orang-orang, sampai dikenal di negara-negara yang lain. Dan dia juga punya keahlian, orang-orang yang ahli itu membuat persenjataan yang canggih waktu itu. Sehingga semakin terkenallah dia. Tapi apa yang terjadi? Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati.
Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Salahnya apa? Kan dia menyembah Tuhan. Salahnya adalah di perjanjian lama fungsi raja berfungsi sebagai raja. Imam sebagai imam. Jadi raja tidak bisa mengambil fungsi imam. Membakar ukupan adalah tugasnya imam. Sama dengan Saul. Saul juga untuk menyenangkan orang lain, untuk menyenangkan rakyat yang sedang berdesak-desakan dan meminta dia dan menunggu Samuel tidak muncul-muncul. Akhirnya oleh karena desakan dan Saul akhirnya membakar ukupan juga, membakar persembahan. Padahal dia raja, dia tidak boleh mengambil fungsi. Nah, ini adalah perintah. Berarti dia melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan bukan itu saja, imam-imam sudah memperingatkan dia, raja, ini adalah tugas imam, jangan lakukan itu, berbahaya, berbahaya. Waktu mereka memperingatkan dia, menasehati dia, waktu dia mau membakar ukupan itu, dia marah besar. Saya ini raja loh, kira-kira seperti itu. Kalau di Alkitab enggak ya, enggak ada ditulis. Saya ini raja loh, saya bisa melakukan apa saja. Saya toh berhasil toh, semua apa yang saya lakukan berhasil kok. Dan waktu dia sedang marah kepada imam-imam, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kusta menyerang tubuhnya. Dan zaman itu kusta menyerang, dia tahu dia itu najis. Dia harus keluar dari tempat perkemahan, dia harus keluar dari kota itu. Sehingga di akhir hidupnya, konsekuensinya, dia diusir dari istananya karena kena kusta. Dan tinggal di pengasingan, dikucilkan dan sakit kusta sampai hari matinya. Lebih kurang itu 10 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, hanya karena tinggi hati tidak mau mendengar nasihat. Tuhan masih kasih dia kesempatan loh, dinasihati oleh imam-imam. Akhirnya dia harus mati di tempat pengasingan 10 tahun. Nggak ada satu orang pun yang bisa mendekat dia. Keluarga pun tidak ada, orang dekat pun tidak bisa mendekati dia karena kusta. Seorang raja yang dihormati oleh dunia berakhir dengan seperti itu. Hanya karena tinggi hati dan tidak mau menerima nasihat. Jadi hati-hati. Orang Farisi, Nebukadnezar dulu. Nebukadnezar sombong dengan kekuatannya, kuasanya, dia membangun Babilonia begitu luar biasa, indah sekali. Wah, zaman itu adalah superstar dia di situ. Dia bangga dengan apa yang dia lakukan. Di tengah-tengah itu dia dihalau dari antara manusia dan tinggal di antara binatang-binatang di padang. Makan rumput, tubuhnya basah, nggak berpakaian. Bahkan rambutnya panjang seperti bulu burung Raja Wali, udah acak-acakan gitu ya. Kayak orang gila. Kukunya itu seperti kuku burung. Dia menyombongkan apakah keberhasilan dia. Semua yang dia lakukan. Orang Farisi merasa diri paling suci, paling kudus, memandang rendah orang lain, minta dihormati, minta dihargai. Dia melakukan acara agamanya itu sengaja di depan orang lain. Supaya orang bisa melihat bahwa betapa kudusnya dia. Betapa holy-nya dia. Jadi jangan melihat apa yang terlihat. Tuhan melihat apa yang ada di dalam kita. Dan dia dicela oleh Yesus. Dan yang terakhir, jemaat Laodikia. Sombong dengan kekayaannya, sombong dengan status mereka, sombong dengan kesuksesan mereka. Dan Tuhan katakan apa? Kalian suam-suam kuku, buta rohani, tidak mengandalkan Tuhan, dimuntahkan oleh Tuhan. Next. Apa yang menjadi obat penawar tinggi hati? Tinggi lawannya rendah. Jadi kita harus merendahkan hati kita. Karena kerendahan hati itu sudah ada di dalam kita. Karena kuasa kebangkitan itu, Roh Kudus itu ada di dalam kita. Tinggal kita harus mengenakannya. Next ya. Yakobus 4 ayat 6 dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu penuh dengan kasih karunia. Membawa dia itu dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang lain. Membawa dia dari satu iman ke iman yang lain. Membawa dia dari satu tempat ke tempat yang lain. Sampai kepada tujuan yang Tuhan mau. Tapi ada kasih karunia
Apa itu arti kasih karunia, grace? Berarti sesuatu yang tidak mampu kita lakukan, Tuhan melakukannya buat kita. Jadi banyak hal dalam hidup kita tidak mampu untuk melakukannya. Kita perlu Tuhan untuk berjalan bersama dengan kita. Demikian juga dengan kerendahan hati. Jujur kita nggak sempurna, termasuk saya nggak sempurna. Masih dalam proses. Saya perlu untuk menggandeng Tuhan terus. Menggandeng Tuhan terus. Lupa lagi, melakukan lagi, gandeng lagi. Lupa lagi, melakukan lagi, gandeng lagi. Ayo berikutnya. Ini seorang teolog ya, Archibald Alexander dikatakan kerendahan hati bagi orang Kristen ibarat pemberat bagi kapal. Kalau nggak ada pemberat, kapal gimana? Ombang-ambing, bukan ombang-ambing aja, bisa terbawa sampai jauh nggak tahu kemana. Ya, nah kerendahan hati itu membuat kita itu bisa steady, yang menjaga dia pada posisi yang tepat dan mengatur semua pikiran dan perasaannya. Jadi kerendahan hati ini sangat penting sekali untuk kita tetap ada di tempat kita. Tidak shifted oleh angin dunia, gelombang dunia. Tapi kita tetap ada di tempat kita. Lanjut. Bagaimana caranya kita merendahkan hati? Pasti pada bertanya kan, gimana dong kalau caranya untuk merendahkan hati? Ini waktunya gimana nih? Ya. Oke, caranya apa? Karena itu, ini lanjutan dari yang tadi ya. Allah menentang orang congkak dan mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, caranya apa supaya kita bisa rendah hati dan penuh dengan kasih karunia Tuhan? Tunduklah kepada Allah. Jadi kalau kita lawan iblis nggak kalah-kalah, lihat ayat ini. Apa yang harus dilakukan dulu? Tunduk dulu kepada Allah, baru kita lawan iblis. Maka ia akan lari daripada kita. Jadi harus tunduk dulu. Kita harus tahu apa yang menjadi pertama dulu, yaitu tunduk dulu. Setelah tunduk, mendekatlah kepada Allah. Draw near to him, and he will draw near to you. Dan dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai orang yang, ya kamu yang mendua hati. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Bagaimana caranya? Nextnya. Bagaimana caranya kita bisa rendah hati? Artinya bahwa kerendahan hati itu sama dengan menundukkan diri kita. Menundukkan diri kita itu sama dengan kita bergantung penuh kepada Tuhan. Menyatakan bahwa kita perlu Tuhan. Kita tidak bisa jalan sendiri. Kita harus ada bergandengan dengan Tuhan. Kalau tanpa Tuhan kita tidak bisa. Itu adalah penundukan kepada Allah. Nextnya. Jadi supaya kita bisa rendah hati, pertama adalah tunduklah kepada Allah. Bagaimana kita bisa tunduk? Dengan terus ingat bahwa kita perlu Dia. Menyadari kelemahan kita. Menyadari kekurangan kita. Bahwa kita tidak bisa sendirian. Kita perlu Tuhan. Bagaimana kita bisa tunduk kepada Allah? Dengan membaca firman-Nya. Dengan terus mengingat. Berkomunikasi dengan Dia. Bangun keintiman dengan Dia. Dan mendekat kepada Dia. Dan bertobat dari dosa-dosa kita. Allah mengasihi, Allah peduli. Ya sudahlah, kesera-keseralah. Tinggal tunggu aja nanti Tuhan yang ubahkan saya. Tapi di sini dikatakan bahwa Tuhan memerintahkan bahwa kita harus rendah hati. Berarti ada pilihan kita. Apa yang kau pilih? Direndahkan atau mau merendahkan dulu? Pilihan ada di tangan kita. Terus, kerendahan hati itu satu-satunya jalan menuju sukacita penuh. From I to joy. Apa itu joy? Yang pertama itu adalah Yesus. Yang kedua adalah others, orang lain. Yang ketiga, baru yourself, dirimu sendiri. Nextnya. Filipi 2 ayat 3 dikatakan, janganlah egois, jangan hidup untuk memberi kesan baik kepada orang lain. Bersikaplah rendah hati, menganggap orang lain lebih baik daripada diri Anda sendiri. Joy, Yesus first, second, orang lain. Tuhan bukan berarti bahwa tidak memikirkan kepentingan kita, bukan. Tapi sebelum kepentingan kita, pikirkan kepentingan orang lain. Then the third one is yours, yourself. Baru diri kita sendiri. Mendahului orang lain dulu. Next ya. Nah,
Contoh kerendahan hati mendahului kehormatan. Yesus, dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia, merendahkan dirinya, taat sampai mati di kayu salib. Padahal dia gak perlu, dia Tuhan kok. Dia mengosongkan diri. Pada saat dia tinggal di bumi ini, dia 100% Tuhan, dia juga 100% manusia. Tapi dia mau mengosongkan diri. Supaya apa? Supaya kita ada pertukaran. Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Kaya bukan berarti hanya cien. Tapi kaya dengan sukacita, kaya dengan kasih, kaya dengan hikmat, kaya dengan dia, bersama dengan dia. Kaya. Yang kedua, perwira di Kapernaum. Perwira di Kapernaum yang punya tentaranya itu sakit. Dia datang, dia kirim untuk datang kepada Yesus dan dia katakan, aku tidak layak menerima Tuhan ke dalam rumahku. Perkatakan saja, maka hambaku akan sembuh. Kita lihat betapa dia adalah seorang perwira yang punya pangkat, tapi dia tahu untuk menundukkan dirinya. Walaupun kita punya status, kita bos besar. Apa itu? Halo. Ya. Nah, walaupun kita ini adalah bos besar, tapi mau menundukkan diri di hadapan Tuhan. Tidak menganggap kita itu sebagai lebih lagi. Mungkin kita kepala dari apa, tapi tidak menganggap diri kita itu lebih daripada orang lain. Seperti Pak Arifin menjadi contoh buat kita. Seorang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Tapi setiap kali bersama dengan dia juga yang membawa tasnya. Dia gak minta ada ajudan sampai berjejer-jejer ya. 100 orang di belakang dia melayani dia, enggak. Yang ketiga, contoh daripada kerendahan hati mendahului kehormatan itu ada Paulus. Paulus ini adalah seorang yang dipandang. Dia ini hebat dalam mengikuti hukum Taurat. Ya, sampai dia kemana-mana untuk mencari orang Kristen dan dibunuh. Dia pasti dihormati. Dia pasti punya pangkat yang nggak biasa-biasa di bait suci. Ya. Tapi waktu dia bertemu dengan Tuhan, ini semua adalah kerendahan hati adalah perlu perjumpaan dengan Tuhan. Semua orang yang berjumpa dengan Tuhan, mereka tahu mereka tidak layak. Yesaya, waktu dia berjumpa dengan Tuhan, dia katakan, aku tidak layak. Musa berjumpa dengan Tuhan, dia berubah menjadi seorang yang lembut sekali. Perjumpaan Tuhan itu membuat kita itu berbeda. Paulus juga. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Padahal dia menulis 2/3 daripada kitab perjanjian baru. Dia bilang dia yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku telah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kemudian dia katakan, perkataan ini benar dan patut diterima semuanya. Kristus Yesus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Dan dia katakan juga, supaya aku jangan meninggikan diri, aku diberi duri dalam daging. Aku senang dan rela di dalam kelemahan, siksaan, kesukaran, penganiayaan, kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Hebat sekali ini. Kita belajar dari Yesus. Kita belajar dari Paulus juga. Kerendahan hati. Bukan I, but he. Not me, but him. Not myself, but himself. Semuanya itu dari awal. Perjanjian baru sampai perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dari kejadian sampai pada wahyu. Itu hanya mengenai satu. The greatest love of all. Yaitu Kristus yang rela datang ke bumi ini. Untuk menyelamatkan Bapak Ibu. Semua dan saya. Supaya kita diberkati. Supaya dia membalikkan seperti yang Pak Arifin bilang. Dia membalikkan kutuk itu menjadi berkat bagi kita. Nextnya, udah mau selesai ya. Sebentar, tenang. Nah ini, tadi udah tes kesombongan kan, tinggi hati. Sekarang kita tes kerendahan hati. Tes utama.
Ya. Apakah Anda merasa terganggu hatinya ketika orang lain dihormati? Karena mereka lebih unggul dari Anda. Pikir. Apakah Anda merasa terganggu hatinya ketika orang lain dihormati? Karena mereka lebih unggul dari Anda? Yang kedua, tes ketulusan. Terlalu sering orang mengatakan hal-hal tentang diri mereka sendiri agar terdengar rendah hati. Padahal sebenarnya tidak. Nah, apakah Anda termasuk orang tersebut? Yang ketiga, tes kritik. Apakah Anda bereaksi tidak baik ketika seseorang menunjukkan kekurangan Anda? Oke, next. Tes ini baik buat kita. Saya harapkan darah Kristus yang ada di dalam kita dalam keadaan sehat walafiat. DNA, darah itu ada di dalam kita. Artinya darah Yesus, DNA Yesus ada di dalam kita. Kalau Yesus itu penuh kasih, kita juga penuh kasih. Kalau Yesus itu dengan kerendahan hati, kita juga punya kemampuan untuk merendahkan hati kita. Kalau Yesus itu punya kebaikan, kita juga ada di dalam kebaikan itu. Dalam DNA-nya Yesus ada kita. Nanti kita akan perjamuan kudus, ya. Tapi sebelumnya, di dalam sistem kerajaan Allah, kerendahan hati selalu, bukan seringkali, bukan sekali-sekali, tapi selalu mengalahkan tinggi hati. Walaupun awalnya kita direndahkan, walaupun awalnya sepertinya Yesus dikalahkan, dia disalibkan. Tapi iblis tidak tahu di balik itu Yesus memenangkan kita. Kerendahan hati bukanlah penyerahan diri seorang yang lemah. Ini camkan. Kerendahan hati itu bukanlah penyerahan diri seorang yang lemah, tetapi penolakan seorang yang kuat terhadap keegoisan dan tekad untuk secara aktif memperhatikan kebutuhan dan kepentingan orang lain. Jadi kerendahan hati bukan lemah, justru kuat. Karena kita lebih mementingkan dia dan mau memperhatikan orang lain. Amin. Amin. Puji Tuhan ya.